Oke, selamat pagi adik-adik semua. Oke, apa kabarnya hari ini, Dik? Oke, kakak harap semua kalian dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan PHP kita, yaitu PHP yang ke-6. Yang kita bahas hari ini dia form. Apa itu form? Lalu bagaimana cara membuat form? Lalu apa-apa saja properties yang terdapat di dalam form? Dan elemen-elemen apa saja yang dapat kita sisipkan di dalam form? Ya, langsung saja kita mulai. Form ataupun formulir merupakan tempat atau wadah untuk mengumpulkan informasi dari pengunjung website dan sebagai media komunikasi antara pemilik website dan pengunjung website. Contohnya sudah kakak buat di sini. Yang pertama itu formulir pendaftaran siswa ataupun mahasiswa baru. Yang berikutnya formulir kredit barang elektronik dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat yang namanya form? Iya, yang pertama terlebih dahulu kita buka dokumen baru PHP yang akan menampilkan objek form pada halaman website. Kita bukanya nanti ini di Dreamweaver. Contohnya sudah kakak buat di sini dia nama filenya nanti kita buat dia php6.php. Oke, langsung kita buka saja Dreamweaver-nya, Dek. Oke, namanya merancang form, maka kita aktif di tab desain. Oke, perhatikan di sini belum kakak simpan, maka kita simpan terlebih dahulu filenya, kita simpan di drive C. Kita simpan di drive C, lalu pilih dia di situ nanti. Exam, lalu pilih dia htdocs. Oke, namanya kita buat saja php6.php. Oke, sudah kita sediakan dia filenya. Lalu yang berikutnya di sini apalagi langkahnya, Kak? Yang berikutnya kita klik menu insert. Kita klik menu insert, nanti kita pilih form, lalu kita pilih kembali dia form. Maka akan tampil nanti garis putus-putus berwarna merah. Jadi sebelum nanti kita sisipkan objek di dalam form itu, maka harus kita tekan enter 2 kali. Oke, kita lihat maka dari menu insert. Dari menu insert, pilih di situ dia ada form, lalu pilih dia form. Oke, perhatikan di sini sudah muncul dia garis putus-putus berwarna merah. Oke, langsung saja kita tekan enter 2 kali. Tapi ingat, ketika mengenter itu pastikan tab kursornya itu ada di dalam form, bukan di luar form. Oke, bisa sampai di sini? Oke, itu dia yang pertama. Lalu berikutnya, sudah kakak buat lagi di sini apa-apa saja properti yang ada di dalam form. Perhatikan di sini, sudah kakak buat properties pada form. Yang pertama itu ada form name. Oke, form name itu dia nama form. Biasanya ini dia bersifat opsional, bisa kita ganti, bisa tidak. Yang berikutnya nanti di situ dia ada action. Action ini dia bertujuan untuk memproses halaman aktif sekaligus berpindah ke halaman yang ingin dituju. Lalu yang berikutnya dia di sini ada method. Method itu dia metode yang digunakan dalam hal pengiriman data. Iya, method nanti di sini ada 2 jenis. Yang pertama di situ nanti dia ada get. Kalau katanya metode get, maka metode pengiriman data di mana kumpulan data yang akan dikirimkan ditampilkan pada address bar. Lalu yang kedua ada dia nanti metode ataupun metode post. Kalau katanya metode post ini berarti metode pengiriman data di mana kumpulan data yang dikirimkan tidak ditampilkan ataupun disembunyikan pada address bar. Jadi maka untuk praktek selanjutnya metode yang paling sering kita gunakan nanti dia metode post. Oke, langsung saja kita lihat ke Dreamweaver-nya. Lihat. Kak, kapan kelihatan properti pada formnya? Ketika kita tandai objek formnya, Dik. Maka kalau kita ingin menandai objek formnya, pastikan dulu kursor kita berada pas di titik garis putus-putus berwarna merah, lalu kita klik dia. Maka ketika nanti form itu terblok atau tertandai, maka muncul
property. Iya, tadi sudah kakak kita bahas di teorinya. Yang pertama itu dia form name. Ini dia yang bersifat opsional. Bisa kita ganti, bisa tidak. Lalu yang berikutnya tadi ada action. Iya, action itu dia untuk untuk memproses halaman aktif sekaligus berpindah ke halaman yang dituju. Iya, lalu yang berikutnya di sini ada method. Method itu ada dua. Yang pertama post dan yang kedua get. Iya, itulah dia properti yang harus kita ketahui di dalam form. Oke, yang selanjutnya maka kita bahas dulu apa-apa saja elemen yang terdapat pada form. Iya, elemen-elemen yang terdapat pada form, yang pertama itu nanti dia ada text field. Oke, kalau text field itu dia berupa kolom isian satu baris untuk memasukkan data, termasuk penginputan data dengan kode rahasia ataupun biasa kita sebut password. Contohnya kakak buat di sini ketika kita menginput nama atau bisa juga kita menginput yang namanya password. Yang kedua ada namanya text area. Oke, kalau text area ini kolom isian lebih dari satu baris. Biasanya untuk apa kak? Biasanya untuk mengisi alamat atau membuat kolom komentar. Yang ketiga itu dia ada checkbox. Ya, checkbox ini dia untuk membuat daftar pilihan yang lebih dari satu pilihan. Artinya ini bisa lebih dari satu yang kita pilih. Contohnya biasanya kalau kita mengisi biodata itu dia ada hobi. Hobi itu biasanya lebih dari satu. Oke, yang berikutnya nanti ada dia namanya radio button. Kalau radio button ini dia sama untuk membuat daftar pilihan yang mana hanya satu pilihan yang dapat dipilih dari beberapa pilihan yang disediakan. Artinya hanya satu yang dapat kita pilih. Biasanya kalau radio button ini dia berupa tombol. Contohnya apa kak? Bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa juga jurusan, bisa juga agama, jurusan, polling, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya lagi ada list menu. Kalau list menu ini dia menampilkan pilihan dalam bentuk daftar ataupun menu. Iya, konsepnya hampir sama seperti list radio button, hanya saja list menu dia nanti dia berupa drop down. Contohnya apa kak? Ya bisa juga jenis kelamin, bisa juga jurusan, bisa juga agama. Lalu yang berikutnya dia ada button. Oh iya, button itu dia biasanya untuk cara singkatnya bisa kita buat dia untuk membuat tombol aksi atau memproses data melalui penekanan tombol. Contohnya, apa tombolnya nanti kak? Bisa kita buat tombol simpan. Apalagi kak? Bisa kita buat tombol batal. Iya, itu dia beberapa elemen yang dapat kita sisipkan pada form. Lalu di sini nanti button ada dua jenis button yang disediakan. Yang pertama nanti ada dia submit, yang kedua dia ada reset. Kalau submit itu tombol untuk melanjutkan eksekusi proses terhadap data yang ada dalam form. Sementara kalau dia reset berarti tombol yang berfungsi untuk membatalkan eksekusi terhadap data yang ada dalam form. Biasanya reset ini dia ketika kita klik tombol batal maka otomatis data yang ada di dalam form akan dikosongkan. Iya, itu dia beberapa elemen yang terdapat pada form. Selanjutnya maka kita buat dulu dia contohnya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh maka kita lihat dulu di Dreamweaver. Apa-apa saja tadi? Maka kita klik dari menu insert, pilih form, lalu pilih form, lalu perhatikan di situ dia. Itulah dia elemen yang bisa kita sisipkan. Yang pertama tadi ada text field, yang kedua ada text area, yang ketiga dia ada button, yang keempat dia ada checkbox, yang kelima dia ada radio button, yang keenam dia ada list
list menu. Iya, karena ini masih pengantar, cukup sampai di sini saja dulu objek yang dapat kita ataupun elemen yang dapat kita sisipkan pada form. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Lihat di sini sudah kakak buat di sini gambar atau formulir yang berisi objek nama, alamat, jenis kelamin, agama, jurusan, waktu belajar. Ada daftar, ada batal berupa tombol. Lihat di sini nanti dia nama berarti kita gunakan nanti dia text field. Alamat nanti kita gunakan dia text area. Jenis kelamin di sini kakak buat dia di sini berupa list menu. Lalu agama di sini nanti kakak buat dia berupa radio button. Jurusan nanti di sini dia kakak buat dia berupa list menu. Lalu yang terakhir waktu belajar di sini dia kakak menggunakan yang namanya checkbox. Lalu di sini ada 2 button. Apa isi buttonnya kak? Daftar dan batal. Iya, langsung saja kita rancang di Dreamweaver. Perhatikan, sebelum kita merancang form, maka ingat pertama kali harus kita sisip yang namanya form. Lalu perhatikan dulu dek, kembali kita perhatikan dulu ke teorinya. Di sini bisa tidak kalian lihat tampilan formnya dia rapi atau tidak? Pasti rapi. Berarti sebelum kita merancang form ini nanti harus kita sisip yang namanya tabel. Oke. Ada berapa tabel dan ada berapa baris dan berapa kolom yang harus kita sisip? Ada 7 baris. Ada 7 baris dan 2 kolom. Ikut judul berarti kita buat saja dia 8. 8 baris 2 kolom. Maka pastikan tadi kakak ulang kembali. Pastikan nanti kursor kita aktif di dalam form. Maka yang pertama kita sisip tabel. Dari menu insert, lalu pilih di situ dia tabel ataupun table. Lalu di sini kita buat berapa jumlah baris yang akan kita sisip. Tadi ada 8, lalu jumlah kolomnya dia ada 2. Table width-nya kita misalkan saja dia 75%. Border thickness-nya kita kasih saja dia 0. Lalu cell padding-nya kita kasih aja dia misalnya 5, lalu cell spacing-nya kita kasih dia 5, lalu kita klik dia Oke. Maka perhatikan sudah tercipta satu tabel. Lalu kak misalnya kalau mau kita buatlah dia kak misalnya tabelnya itu di tengah, maka perhatikan pada bagian property. Ya, langsung pilih di situ, klik dia align, drop down pada align, lalu pilih dia center. Oke, sekarang tinggal kita merancang formnya. Yang pertama, perhatikan dulu baris pertama kita blok, lalu kita gabung. Lalu pilih table, lalu di situ pilih dia di situ merge cell. Oke, kalau sudah, maka kita lihat tadi apa tadi judulnya kita buat di situ formulir biodata mahasiswa. Maka kita ketikkanlah di sini formulir biodata mahasiswa. Oke, apa saja fieldnya? Yang pertama tadi dia ada nama. Lalu yang berikutnya ada alamat. Lalu apa yang berikutnya? Jenis kelamin, agama, jurusan. Iya. Jenis kelamin, agama, jurusan, yang terakhir waktu belajar. Oke, itu di kolom pertama. Lalu yang di kolom kedua maka kita sisipkan objeknya. Maka tadi kalau untuk nama kita sisipkan dia, kita buat dia elemen formnya text field. Oke, kalau muncul pesan tinggal klikkan saja oke. Yang kedua, oke, dari menu insert kembali pilih dia di situ form, lalu sisipkan dia text area.
Oke, yang berikutnya jenis kelamin. Oke, kalau jenis kelamin tadi kakak buat di situ dia berupa list menu. Oke, tinggal klikkan saja dia list menu. Perhatikan di sini deh. Oke. Ketika kita lihat kembali kita dulu ke teorinya, dilihat ketika kita lihat tampilan di situ deh ada jenis kelamin laki-laki, ada manajemen informatika. Kak, bagaimana cara mengisinya? Maka tandai yang namanya objek list menu. Tandai objek list menu, maka perhatikan belum tertandai. Oke, ternyata harus di double klik. Iya, tandai objek list menu, maka perhatikan pada bagian properti. Di sini dia ada list values. Maka klikkan sekali deh. Iya, tambahkan dulu di situ dia jenis kelamin. Misalnya laki-laki. Oke, maka untuk menambahkannya klik tanda plusnya. Oke, maka yang berikutnya apa? Perempuan. Oke, kalau sudah tinggal diklik oke. Iya, kalau kau klik drop down-nya ini, Dek, belum ada hasilnya ya. Nanti ketika kita jalankan baru kelihatan. Lalu yang berikutnya agama. Kalau agama tadi kakak buat dia berupa radio button. Maka kita sisiplah dia objeknya dari menu insert, pilih form, lalu pilih dia radio button. Oke, kalau muncul pesan tinggal di oke-kan saja. Lihat, nanti langsung kita ketikkan saja di situ dia agamanya, misalnya Islam. Oke, tekan aja spasi deh, baru kita sisip lagi dari menu insert, pilih form, pilih dia radio button. Oke, contohnya misalnya agama apa lagi? Kristen, Katolik, misalnya. Tekan aja spasi sekali, baru objek form, pilih lagi dia radio button. Oke, misalnya Kristen, Protestan. Oke, kita sisip lagi. Kalau misalnya ada juga cara cepat untuk menyisip yang namanya elemen. Selain dari menu insert. Perhatikan ini. Oh ya, perhatikan dulu di bagian toolbar ini, Dek. Perhatikan di sini sudah ada juga dia menu insert. Perhatikan di situ dia ada comment, ada layout, ada form. Karena kita bekerja pada form, maka kita aktifkan pada form. Misalnya kita mau sisip lagi radio button, tinggal lihat aja dia simbolnya, lalu klikkan aja dia sekali. Oke, lalu isi datanya. Misalnya agama apa lagi? Hindu. Oke, kita sisip lagi. Oke, apa lagi? Buddha. Oke, misalnya yang 5 ini aja dulu kita buat. Lalu jurusan. Jurusan tadi kakak buat dia berupa list menu. Maka perhatikan dia di pada bagian toolbar. Pada bagian toolbar di situ pilih dia, nanti arahkan saja dia mouse-nya, pilih dia list menu. Oke, klikkan dia oke. Oke, isi kembali datanya. Oke, mengisinya tandai objek list menu, lalu pada bagian properti klik dia list values. Contohnya kakak buat jurusannya di sini apa, Kak? Manajemen informatika. Oke, yang berikutnya apa? Misalnya komputerisasi akuntansi. Oke, yang berikutnya apa, Kak? Misalnya teknik komputer. Oke, kakak misalkan ini saja dulu jurusannya. Kalau sudah kita klik dia oke. Oke, yang berikutnya dia ada waktu belajar. Oke, kembali kita lihat dulu Dek ke Microsoft Word-nya. Waktu belajar itu dia ada pagi, siang, sore, dan malam. Perhatikan di sini objek elemen yang kakak gunakan berupa checkbox. Oke, kembali ke Dreamweaver, maka kita perhatikan dari toolbar, dari menu form, pilih dia checkbox. Biasanya kalau namanya checkbox itu dia ada tanda checklistnya. Kita klikkan aja. Kalau muncul pesan kembali, klik dia oke. Misalnya tadi apa? Pagi. Oke.
siang. Siang, lalu yang berikutnya dia ada sore. Oke, yang terakhir dia di situ dia malam. Lalu kita sisip yang namanya tombol button. Iya, di situ tadi apa jenis tombol yang kita gunakan? Ada daftar, ada batal. Oke, maka kita sisip di sini dia dari bisa dari menu insert, bisa juga dari dalam toolbar. Perhatikan aja dek, kalau mau melihat apa yang kita sisip tinggal arahkan saja dia mouse-nya, maka akan tampil dia tooltip-nya. Maka iya. Oke, lalu bagaimana Kak cara menggantinya? Sama seperti menandai yang namanya objek list menu. Tandai dia objeknya, lalu perhatikan dia dek. Di situ ada dia pada bagian value. Pada bagian value kita hapus dia submit-nya, kita ganti dia dengan daftar. Oke, lalu kita tekan enter. Perhatikan, sudah berubah menjadi daftar. Lalu yang berikutnya apa lagi? Kita sisipkan satu lagi dia batal. Oke, tinggal tandai saja dia objeknya. Oke, perhatikan tadi kakak jelaskan. Kembali kita ke daftar. Iya. Lihat action yang kita gunakan di situ dia berupa submit karena dia akan memproses data yang ada pada form. Lalu kalau untuk batal, maka kita tandai lagi dia buttonnya pada bagian value, kita ketikkan saja di situ, nanti dia batal. Pastikan karena dia di situ berupa batal dek, maka action yang kita gunakan di situ dia. Nah, untuk batal, maka action yang kita gunakan nanti di sini dia reset form. Jadi reset form itu dia gini, misalnya datanya sudah kita isi di dalam form, ternyata kita tidak jadi mendaftar, maka ketika kita klik batal, maka otomatis data yang ada di dalam objek form ini akan dikosongkan. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya di dalam web browser, tapi sebelumnya jangan lupa simpan terlebih dahulu datanya, maka kita buka dia web browser. Maka pada address bar, ketikkan di situ dia localhost. Apa tadi nama objek kita? php6.php. Oke, tinggal kita enter saja, maka kita lihat hasilnya. Oke, ini dia hasilnya deh. Maka sudah ada dia judulnya formulir biodata mahasiswa. Lalu kita isi namanya. Oke, misalnya namanya kita buat si Ruby. Oke, alamatnya misalnya di Jalan Tomat nomor 12 Petisah Hulu misalnya. Oke, jenis kelaminnya misalnya kita buat di situ dia perempuan. Agamanya misalnya kita di situ kita pilih dia Kristen Katolik. Lalu untuk jurusan kita klikkan saja drop down-nya, lalu kita pilih misalnya si Ruby memilih jurusan komputerisasi akuntansi. Waktu belajarnya misalnya dia mau belajarnya pagi dan malam. Maka kita klikkan saja di pada option pagi, lalu kita klikkan lagi dia pada option malam. Iya, kalau sudah nanti tinggal kita klik dia daftar. Iya, jadi kalau kita klik daftar ini, nanti dia beralih kepada link atau halaman yang dituju. Lalu bagaimana Kak kalau kita klik dia batal? Maka kalau kita klik dia batal, maka perhatikan objek yang ada di dalam form akan dikosongkan. Oke? Bisa sampai di sini? Iya, kakak harap semua bisa ya dek ya. Itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Tetap semangat dan selamat pagi.